Terkadang laki-laki menomorduakan menikah di usia mereka masih berkepala dua. Mereka kerap mengejar karir dan sebisa mungkin mempertahankan kebebasan mereka sebagai lelaki bujangan lebih dulu. Hanya segelintir lelaki yang mampu memantapkan hati menikah di usia ideal, seperti yang akan dilakukan oleh Mario, Sandi, dan Hengki. Siapkah mereka untuk mengorbankan kesenangan pribadi agar tetap harmonis dengan keluarga? Seperti Mario harus mengorbankan hobi. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Mario Lawalata, Sandi Tumiwa, dan Hengki Kurniawan sudah siap menikah. Di tengah kesiapan Hengki untuk menikah, tersiar kabar ia sudah putus dengan Kiki Amalia. Meski sibuk merawat anak, Arzetti Bilbina ingin selalu tampil secantik mungkin. Kak Seto menanamkan budaya mendongeng. Rehan, putra sulung Didin Pinasti, menulis puisi untuk para korban gempa di Yogyakarta. Kelompok musik Islami Debu ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan Anissa Trihapsari bertekad untuk memakai jilbab. Imaniar dikabarkan melabrak Maxdon, mantan suaminya. Pemirsa, Mario Lawalata, Sandi Tumiwa, dan Hengki Kurniawan sudah siap mental untuk segera menikah. Ketiganya siap menikahi kekasihnya masing-masing. Namun mengapa selalu ada masalah dengan hubungan Hengki Kurniawan? Untuk sekian kalinya ia digosipkan putus dengan Kiki Amalia. Kini giliran Kiki Amalia yang digosipkan berselingkuh. Meski sibuk mengurus anak, Arzetti Bilbina tetap memperhatikan penampilannya. Ia baru saja mengubah gaya rambutnya. Sebelum kita melihat penampilan terbaru dari Arzetti, kita simak dulu apa arti pernikahan bagi Mario Lawalata, Sandi Tumiwa, dan Hengki Kurniawan, dan apakah benar Kiki Amalia selalu menjaga penampilan fisiknya agar Hengki tidak pindah ke lain hati. Inilah Gospot. Cruising when the sun goes down, across the sea. Hengki Kurniawan, Mario Lawalata, dan Sandi Tumiwa. Tiga lelaki bujang ini ternyata punya satu kesamaan. Di usia muda mereka tak segan-segan mulai memikirkan masa depan, terutama masalah pernikahan. Hengki sudah terang-terangan mencetuskan niatnya menikahi Kiki Amalia sekitar tahun depan. Sedangkan Mario mengaku sedang bersama-sama kekasihnya Marsha Timothy menyiapkan mental menuju jenjang pernikahan. Menyusul Sandi yang diam-diam tengah menunggu hari-hari bahagianya dengan Tessa Kaunang di bulan Agustus nanti. Saya udah sering bilang-bilang kemana-mana, udah bilang pokoknya kita berencana tapi Tuhan yang melaksanakan, gitu. Tuhan yang menentukan, itu aja. Doain aja mudah-mudahan tahun depan insya Allah. Untuk rencana ke sana kita lagi sama-sama mempersiapkan semuanya. Jadinya yang penting siapin diri masing-masing dulu deh, itu dulu. Kalau udah siap baru yang lain-lainnya. Ya doain, paling penting sih doanya aja. Apa yang ada di benak kalian jika muncul kata pernikahan? Sakral penting dan harus dilaksanakan. Dan salah satu dari iman. Dan tanggung jawab. Kalau menurut gue kan pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Jadi bukan cuma guanya sama pasangan gue tapi keluarga gue juga gitu. Jadi sekarang mungkin lagi membina hubungan antara nyokap gue, orang tua gue dengan orang tua dia gimana, cocoknya gimana gitu. Baru nanti kalau udah fix semuanya udah oke, baru kita married. Tidak hanya perempuan saja yang memimpikan sebuah hari pernikahan yang sempurna, seperti misalnya mengenakan busana pengantin terbaik. Keserasian nuansa antara busana, pelaminan, dan dekorasi tempat pernikahan, sampai ke urusan pernak-pernik lainnya. Tiga laki-laki ini juga mempunyai tema pernikahan idaman yang sudah terpikirkan sejak dini. Iya, keinginan-keinginan dan konsep-konsep itu sudah ada. Cuma sekarang kan masih dalam rencana, masih dalam pemikiran, jadi masih belum tahu fix apa enggak, tapi sudah ada. Kalau gue sih konsep pernikahan sederhana, yang penting sah, dan kalau konsep rumah tangga ya membentuk keluarga yang sakinah aja. Lihat aja kalau yang kejadian. Iya benar. Jadi tuh gue kasih surprise. Terkadang laki-laki menomorduakan menikah di usia mereka masih berkepala dua.
Mereka kerap mengejar karir dan sebisa mungkin mempertahankan kebebasan mereka sebagai lelaki bujangan lebih dulu. Hanya segelintir lelaki yang mampu memantapkan hati menikah di usia ideal, seperti yang akan dilakukan oleh Mario, Sandi, dan Hengki. Siapkah mereka untuk mengorbankan kesenangan pribadi agar tetap harmonis dengan keluarga? Seperti Mario harus mengorbankan hobinya bermain basket jika istri mulai merasa kualitas kebersamaan berkurang karena Mario asik menekuni hobinya itu. Kawin gua. Makanya Hobi-hobi, jadi kayak gitu-gitunya. Jadi jangan sampai di tengah jalan baru udah kawin baru dia berubah, baru dia nggak boleh ini loh, nggak boleh itu. Kenapa waktu kemarin-kemarin kayaknya baik-baik aja. Kekhawatiran ya mungkin sekarang belum kebayang karena belum terjadi ya. Tapi pastinya mungkin ya ada. Cuman ya supaya kita nggak kemana-mana ya istri harus mempersiapkan diri di rumah yang cantik supaya kita betah di rumah. Tuh harus. Bisa masak juga. Penuturan jujur Hengki dipahami oleh sang kekasih Kiki. Agar Hengki tidak lirik kanan, lirik kiri, sedari masih pacaran Kiki getol mempercantik diri seperti mencoba memanjangkan rambutnya dengan cara hair extension. Dia paling suka aku rambut panjang, pendek, apa aja yang penting akunya comfort, akunya seneng ya dia suka aja. Giatnya Kiki mempercantik diri agar Hengki tidak kelain hati, agaknya sedikit gagal. Kabarnya hubungan dua sejoli yang kerap digoyang gosip putus ini benar-benar terjadi. Kabar yang berhembus mengatakan bahwa Hengki kembali merajut kasih dengan Martasha, artis sinetron muda yang pernah dikabarkan menjadi orang ketiga dalam hubungan Hengki dan Kiki. Kabarnya lagi Martasha mau menerima cinta Hengki kembali karena Hengki mengirimkan SMS yang mengatakan ia benar-benar putus dari Kiki. Bagaimana tanggapan Kiki? Iya baik-baik aja. Ya nggak apa-apa lah orang mau gosip apa itu hak-hak mereka. Tapi yang penting yang tahu diri aku sama hubungan aku kan aku sama Hengki. Aku udah nggak mau ngomongin hubungan. Bagaimana dengan rencana kalian menikah tahun depan? Nggak tahu. Nggak ada. Kata orang bahwa istri harus tetap merawat kecantikannya walau sudah menikah benar adanya. Itu sebenarnya adalah trik jitu agar suami tetap lengket. Seperti yang dilakukan oleh Arzetti Bilbina yang rutin merubah gaya rambutnya khusus untuk menyenangkan sang suami, Aditya Setiawan, dan paling penting, hati Arzetti pun puas. Startnya karena pengen berubah ya, pengen berbeda gitu loh. Karena rambutku dari pendek, pengen cepet-cepet panjang. Rasanya lama banget kalau nungguin setahun 2 tahun gitu loh. Terus kalau pakai extension kan lebih, kalau misalnya dimacem-macemin, mau di blow, mau diapa-apain juga kita nggak sayang. Kalau rambut sendiri kan kalau dimacem-macemin sayang banget, takut rontok, takut ini gitu loh. Dan kalau di extension kayaknya lebih praktis aja, kalau udah bosan copot lagi gitu. Pemirsa, kebiasaan mendongeng sudah dilupakan oleh orang tua yang terjebak oleh kesibukan. Hal ini membuat Seto Mulyadi kembali menjadi pendongeng. Kepedulian Kak Seto akan pendidikan anak dijadikan panutan oleh Didin Pinasti. Didin berhasil menumbuhkan kreativitas Raihan, putra sulungnya. Raihan menulis puisi yang dipersembahkan untuk korban gempa di Jogja dan sekitarnya. Kelompok musik Islami Debu juga menunjukkan keprihatinannya bagi korban gempa. Dan sayangnya sampai saat ini mereka masih prihatin karena harapannya untuk menjadi warga negara Indonesia belum terkabul. Mengapa demikian? Saksikan beritanya di Gospot yang berikut ini. Tolong ibu membantal guling. Siapa yang maju juga ngompol siapa? Ya, supaya tidak ngompol sebelum bobo apa dulu? Pipis dulu. Kak Seto nampak asik mendongeng. Dengan boneka-boneka binatang di tangannya, kemarin Kak Seto berusaha menyampaikan pesan-pesan yang mendidik kepada anak-anak. Dongeng tentang dunia binatang atau fabel memang sangat disukai oleh anak-anak. Lebih daripada itu, nilai-nilai kebaikan dalam setiap dongeng sangat mengena untuk perkembangan psikologi mereka. Meski mendongeng sudah menjadi tradisi lama, namun di arena Pekan Raya Jakarta ini, anak-anak masih menikmati cerita demi cerita yang dibawakan oleh Kak Seto. Mendongeng itu membangun suatu jembatan komunikasi yang sangat kokoh antara anak dengan sang pendongeng. Jadi kalau yang mendongeng adalah orang tua, berarti membangun suatu jembatan komunikasi yang sangat kuat antara ayah atau ibu dengan putra-putrinya. Kalau guru juga dengan murid-muridnya. Itu pertama. Kemudian kedua, kegiatan mendongeng juga bisa meningkatkan berbagai hal atau perkembangan
anak, bisa perkembangan moral, perkembangan bahasa, perkembangan emosi. Kurang lebih 15 tahun lamanya Kak Seto menjadi pendongeng. Pengabdiannya pada dunia anak sudah tak diragukan lagi. Bahkan lewat aktivitas mendongengnya ini Kak Seto ingin menghidupkan kembali budaya mendongeng yang saat ini mulai ditinggalkan. Ya, dengan